Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Purnama dengan NPM 240420103339. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah dipresentasikan oleh teman saya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas rangkuman dari berbagai materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu manajemen operasi. Yang kedua yaitu perilaku pekerja dan motivasi. Yang ketiga, bagaimana tentang kepemimpinan dan pembuatan keputusan. Yang keempat yaitu manajemen SDM. Yang kelima yaitu proses marketing. Yang keenam yaitu perjalanan akuntansi. Yang ketujuh yaitu teknologi informasi di dunia bisnis. Manajemen operasi merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan produksi dan distribusi barang dan jasa dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. Aspek penting dalam manajemen operasi meliputi perencanaan, kapasitas, penjadwalan, produksi, manajemen rantai pasokan, pengendalian kualitas, dan inovasi dalam proses produksi. Manajemen operasi menggunakan berbagai alat dan metode seperti Lean Manufacturing, Six Sigma, dan Total Quality Management atau disingkat TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses. Contoh manajemen operasi yaitu perusahaan manufaktur mobil seperti Toyota menggunakan Lean Manufacturing untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi. Mereka menggunakan metode Just in Time atau JIT untuk memastikan bahwa komponen tiba tepat waktu untuk produksi sehingga mengurangi biaya inventaris. Yang kedua yaitu perilaku pekerja dan motivasi. Bagaimana mempelajari individu dan kelompok berperilaku dalam lingkungan kerja serta faktor-faktor yang memotivasi mereka. Beberapa teori motivasi yang dalam konteks ini termasuk teori kebutuhan Maslow yang mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam hierarki dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks, serta teori dua faktor Herzberg yang membedakan antara faktor motivator dan faktor Aikin. Selain itu, teori ekspektasi Fromm menjelaskan bagaimana harapan individu terhadap hasil tertentu mempengaruhi tingkat motivasi mereka. Penerapan teori-teori ini dalam lingkungan kerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Contohnya yaitu Google dikenal karena menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dengan menyediakan fasilitas seperti makanan gratis, area bermain, dan fleksibilitas kerja. Mereka menerapkan teori dua faktor Herzberg dengan memberikan pengakuan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi. Yang ketiga yaitu bagaimana tentang kepemimpinan dan pembuatan keputusan. Kepemimpinan merupakan sebuah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan dapat bervariasi, mulai dari kepemimpinan autokratis di mana pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan, hingga pemimpinan transformasional yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Teori kepemimpinan yang sering digunakan termasuk teori X dan Y, MC Gregor, teori kontingensi Fiedler, dan kepemimpinan karismatik.
Pembuatan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan informasi yang tersedia. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan alternatif, pemilihan evolusi, dan evaluasi hasil. Metode seperti analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threats, dan pemodelan keputusan sering digunakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Contohnya yaitu Steve Jobs di Apple adalah contoh pemimpin transformasional. Ia menginspirasi karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif yang mengarah pada penciptaan produk revolusioner seperti iPhone dan iPad. Dalam pembuatan keputusan, ia sering menggunakan analisis SWOT untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebelum meluncurkan produk baru. Yang keempat yaitu manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan bidang yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Fungsi utama dalam manajemen SDM meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan, serta hubungan karyawan. Manajemen SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan berproduktivitas. Strategi manajemen SDM yang efektif dan mencakup pengembangan rencana suksesi, manajemen bakat, dan pembentukan budaya kerja yang positif. Contoh manajemen SDM yaitu perusahaan seperti Unilever menggunakan manajemen bakat untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi tinggi. Mereka memiliki program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk masa depan perusahaan. Yang kelima yaitu proses marketing. Mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Ini meliputi penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, segmentasi pasar untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda, penentuan target pasar, dan positioning untuk menciptakan citra produk yang unik di benak konsumen. Bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion 4P adalah alat utama dalam proses marketing. Selain itu, pemasaran digital semakin penting dalam era modern, memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media sosial, SEO, email, marketing, dan iklan online. Contoh proses marketing yaitu menggunakan strategi pemasaran digital yang kuat dengan kampanye di media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mereka juga menggunakan penelitian pasar untuk memahami tren konsumen dan menciptakan produk yang relevan. Yang keenam yaitu materi tentang perjalanan akuntansi. Akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi yang berguna dan pengambilan keputusan. Proses akuntansi mencakup beberapa tahap, mulai dari transaksi harian dalam jurnal, pengklasifikasian dalam buku besar, penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, hingga analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu akuntansi keuangan yang fokus pada pelaporan eksternal kepada pemangku kepentingan, dan akuntansi manajemen yang fokus pada pelaporan internal untuk memadukan pengambilan keputusan manajerial. Standar akuntansi seperti GAAP
GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles, dan IFRS atau International Financial Reporting Standards, digunakan untuk memastikan konsistensi transparansi laporan keuangan. Contohnya yaitu perusahaan teknologi seperti Microsoft menyusun laporan keuangan tahunan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini diaudit oleh firma audit eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi internasional atau IFRS. Yang ketujuh yaitu materi tentang teknologi informasi di dunia bisnis. Ini materi terakhir ya teman-teman. Teknologi informasi atau TI memainkan peran penting dan mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan. TI mencakup sistem informasi bisnis, e-commerce, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan keamanan cyber. Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk mendukung operasi harian dan strategi jangka panjang. E-commerce membuka peluang baru dalam penunjukan dan pemasaran online. Big data dan AI memungkinkan analisis data skala besar untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keputusan bisnis. Keamanan cyber memastikan perlindungan terhadap ancaman digital yang dapat merugikan bisnis. Oke, sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.